Jadi, apa sih artinya esensi? Ayo kita belajar bareng. Jadi untuk kalian yang belum tahu, kalau esensi dalam KBBI itu adalah sebuah nomina yang artinya hakikat, inti, atau hal yang pokok. Contoh kalimatnya kayak gini. Esensi pertikaian antara kedua tokoh itu ialah pertentangan ideologi. Mengutip dari buku Jejak Pena Pustakawan oleh Atin Istiarni Triningsih, esensi berasal dari bahasa Latin yaitu essential dari kata esse yang artinya ada. Istilah yang sepadan dalam Yunani ialah ousia. Esensi mengacu kepada aspek-aspek yang lebih permanen dan mantap dari sesuatu yang berlawanan dengan yang berubah-ubah, parsial atau fenomenal. Dalam logika, esensi secara tradisional mengacu pada sifat-sifat khas yang pasti dimiliki oleh setiap anggota dalam suatu spesies atau kelompok supaya masuk spesies atau kelompok itu. Adapun pengertian esensi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Plato. Pengertian esensi menurut Plato adalah lebih nyata daripada kalau berpartisipasi dalam materi, dan bila mengasimilasikannya eksistensi pada esensi, maka materi akan berasosiasi dengan bukan ada. Wow. Yang kedua, menurut Louis O. Katzoff. Menurut Katzoff, definisi esensi adalah hakikat dari barang sesuatu. Yang ketiga dari Aristoteles. Berdasarkan pemikiran Aristoteles, esensi didefinisikan sebagai substansi. Esensi adalah apa yang membuat sesuatu menjadi apa adanya. Merujuk buku Pembelajaran Cerpen karya Saifur Rahman, esensi adalah kata lain dari inti. Contoh dari esensi adalah benda yang berbentuk seperti angka 4 terbalik digunakan untuk duduk. Terbuat dari bahan maka disebut kursi. Kata kursi adalah esensinya, sedangkan istilah seperti angka 4 terbalik digunakan untuk duduk dan terbuat dari berbagai bahan adalah ciri-cirinya. Dalam ilmu filsafat klasik, kata esensi adalah lawan kata dari persepsi. Persepsi adalah hal-hal yang mengacu pada pencapaian indrawi, sedangkan esensi merujuk kepada jiwa. Persepsi dianggap sebagai sebuah realitas permukaan, sementara esensi sebagai realitas dalaman. Persepsi adalah kulit, sedangkan esensi adalah isi. Persepsi adalah yang tampak, sedangkan esensi adalah yang dibalik yang tampak. Ciri-ciri esensi. Secara umum, ciri-ciri esensi bisa kita tinjau dari pengaruh yang diberikannya. Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya. Yang pertama, terkandung sudut pandang manusia. Esensi adalah cara manusia untuk memandang sebuah hal, baik sesuatu itu nyata adanya atau tidak nyata. Meski demikian, esensi juga tidak selalu sesuai dengan wujud nyata yang bisa disaksikan oleh manusia. Ketika esensi sesuatu itu dianggap ada oleh seseorang, itu tidak berarti sesuatu tersebut benar-benar tampak nyata bentuknya. Pada akhirnya, esensi akan kembali kepada relativitas atau sudut pandang dari manusia. Memahami esensi dari suatu hal bisa dilakukan dengan cara menentukan sudut pandang yang jelas dan menghargai sudut pandang yang lain. Maka dari itu, esensi adalah sesuatu yang sifatnya relatif dan bisa membuat maknanya berbeda, tergantung dari masing-masing individu. Kedua, mencangkup bidang keilmuan. Esensi adalah kata yang mengakomodir suatu bidang keilmuan. Maksudnya, perbedaan makan oleh para ahli terjadi akibat cakupan ilmu yang berbeda. Contohnya seperti perbedaan antara ahli di bidang filsafat dan metafisika tentu akan berbeda dalam memaknai esensi. Ketiga, terasosiasi dengan kata lain. Esensi selalu diasosiasikan dengan pilihan kata atau diksi lain, seperti eksistensi. Usaha mengasosiasikan ini juga ternyata berperan dalam membeli makna yang berbeda dan menjadikan kosakata tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya, antara ahli yang menyelaraskan esensi dan eksistensi tentu akan berbeda pendapat dengan lainnya. Hal ini berarti di dalam esensi terkandung upaya asosiasi berbagai frasa, lalu memunculkan arti yang beraneka ragam, di mana seluruhnya bisa menghadirkan tindakan atau sifat variatif sebagai konsekuensi terkaitnya. Dan yang keempat,
syarat kepentingan. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang memiliki penafsiran esensi masing-masing yang terkait dengan suatu hal. Oleh karena itu, biasanya akan selalu ada kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok yang ada di dalamnya. Masing-masing kepentingan akan lahir dari sudut pandang tertentu dan akan memberikan sumbangsih arti yang berbeda pada kosakata itu sendiri. Berikut ini adalah contoh penggunaan kata esensi dalam kehidupan sehari-hari. Esensi perpustakaan. Esensi perpustakaan ialah hakikat atau inti dari perpustakaan, yaitu sebuah gedung yang dipergunakan sebagai pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, dan pelestarian khasanah budaya bangsa. Esensi manusia. Esensi manusia merupakan natiknya, yaitu kemampuan mengartikulasikan kata. Natiknya manusia adalah kuiditas akalnya, yang dapat membedakannya dari makhluk hidup lainnya. Aliran esensialisme. Menurut filsafat, esensi adalah hakikat sesuatu yang khusus sebagai sifat terdalam, sebagai satuan yang konseptual dan akali. Esensi merupakan apa yang membuat sesuatu menjadi apa adanya. Esensi demokrasi menurut Montesquieu adalah kekuasaan yang harus dibagi untuk menghindari pemerintahan yang absolut untuk menjamin terlaksananya kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, Montesquieu menciptakan sistem pembagian kekuasaan yang disebut dengan trias politica. Trias politica membagi kekuasaan terhadap 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka dari itu, jika sebuah negara tidak menjalankan sistem ini, maka tidak bisa disebut sebagai negara demokratis, karena tidak menjalankan esensi dari demokrasi. Menurut filsuf Aristoteles, esensi kebahagiaan terbagi ke dalam 2 hal, yaitu hedonia dan eudaimonia. Hedonia berarti rasa bahagia yang muncul dari hal yang menyenangkan. Umumnya berkaitan dengan rasa senang yang muncul saat melakukan hal yang disukai, menyayangi diri sendiri, dan perasaan yang muncul saat merasa puas. Sementara itu, eudaimonia memiliki arti tentang pencarian tentang makna hidup. Esensinya adalah perasaan memiliki nilai dan tujuan hidup. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab, perhatian terhadap kesejahteraan orang lain, dan menjalankan hidup sesuai nilai atau idealisme yang diyakini. Berikut sedikit pengertian tentang esensi, serta jenis-jenisnya menurut ahli dan juga beberapa contohnya. Ya, semoga membantu dan semoga berkah. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau request kata apa lagi, tulis saja di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih. Gue Freddy Setiawan. Dan jangan lupa, deketan, happy, nggak harus mahal.